Oke, eee, untuk hari ini kita bahas soal yang terkait dengan penjualan luar negeri ya, ataupun pembelian luar negeri dalam satu kesatuan sekaligus. Nah, di sini kalau kita lihat soalnya, Peter Inc. adalah perusahaan di Amerika. Nah, ini berarti kalau kita bicara perusahaan di Amerika, berarti bisa kita bilang di sini mata uang fungsionalnya itu adalah USD. Jadi mau tidak mau nanti kita ubah mata uang semuanya ke USD. Karena ini asumsinya bahwa kita itu sebagai perusahaan Peter Inc. yang ada di Amerika. Peter Inc. perusahaan Amerika menjual persediaan ke Pong Pte Ltd dengan harga 20.000 SGD. Nah, berarti mata uang asingnya adalah SGD dan kita di sini posisinya adalah sebagai perusahaan di Amerika. Berarti mau tidak mau SGD ini kita ubah menjadi dolar ya. Oke, kita catat satu-satu dulu ya biar lebih enak. Di sini dia penjualan ke Pong Ltd, berarti kalau penjualan kita anggap sebagai accounts receivable. Maaf, ini harusnya tanggal ya. Tanggalnya 1 Desember. Lalu untuk jurnalnya kita jurnal debitnya accounts receivable dalam kurung, saya biar memudah ini yang SGD ya, yang Singapura dolar. Lalu lawannya adalah terkait dengan sales atau penjualan. Maaf, sebentar. Jadi penjualannya adalah sales. Nah, angkanya kita lihat kurs spot pada saat penjualan tersebut tanggal 1 Desember itu 0,798. Nah, ini adalah kurs spot untuk SGD-nya. Jadi kasarannya 1 SGD itu setara dengan 0,798. Nah, berarti 1 Singapura dolar itu setara dengan 0,798 dolar. Ya. Berarti untuk mendapatkan berapa dolar yang akan kita peroleh, yaitu dengan cara kalian kalikan saja 20.000 SGD dikalikan dengan kursnya saat itu sebesar 0,798 karena 1 dolar Singapura setara dengan 0,789. Berarti tinggal kalian kalikan 20.000 SGD dikalikan dengan 0,798 setara dengan 15.960 dolar. Ya. Jadi transaksi ini setara dengan 15.960 dolar. Ya. Karena memang kalau dilihat kursnya itu hampir mendekati dolar ya. Jadi kalau 1:1 kan 20.000 tuh. Nah, ini kebetulan 1:0,7. Kasarannya ya setara dengan 70%-nya. 70% dari 20.000 ya sama dengan 15.000. Ya. Oke, di tanggal yang sama ada penjualan juga ke PT Samudra ya yang ada di Indonesia dengan harga 300 juta dan kursnya pada saat itu sangat kecil 0,000875. Artinya 1 rupiah setara dengan 0,000875. Jadi kecil banget, 1 dolarnya itu hampir 1 rupiah setara dengan 0,000. Nah, karena kita jualan, jadi jurnalnya hampir sama, cuma mungkin keterangannya saya edit sedikit, bukan SGD, saya ganti dengan IDR ya. Karena Indonesia itu IDR.
Jadi ini saya ngasih tahu aja kalau ini adalah penjualan ke Indonesia. Kreditnya sales. Nah, angkanya di situ 300 juta rupiah dikalikan dengan dolarnya itu tadi 0, berapa kali nih? 4875. Jadi cukup rendah ya. Anggapannya seperti itu ya, karena memang kecil juga Indonesia. Salah. Bentar. Nah, oke, berarti angka yang kalian masukkan itu angkanya sama caranya. Kalian tinggal kalikan juga, berarti 300 juta dikali 0,23485 setara dengan 26.000 USD. Ya, jadi cukup besar juga ya, walaupun kelihatannya kok kecil banget tuh 0,000875. Ternyata kalau diubah ke USD 300 juta setara dengan 26.250. Lalu selain itu, kalau kita lihat baca lagi, di saat yang sama si perusahaan Peter ini membeli barang dagangan. Nah, jadi 1 Desember lagi kita catat transaksi pembeliannya. Kita beli berarti kita anggap sebagai metode periodik, makanya purchase, dan lawannya adalah atau kreditnya adalah accounts payable karena kita berutang. Ini pakai bah ya. Oke, kita lihat transaksinya pakai bat ya, 500.000 dolar dikalikan dengan kursnya saat itu 0,031. Jadi hampir seperti SGD ya, cuma 0,0 aja. Jadi caranya kalian lakukan yang sama, 500 bat kalian kalikan dengan 0,031 setara dengan 15.000 USD karena kan 30%-nya ya. Jadi 1 bat setara dengan 0,031. Jadi kasarannya seperti 30 sen gitu. Ini jurnal yang dibuat waktu 1 Desember. Sementara untuk pelunasannya semuanya itu mengumpulkan untuk penjualan dan penyelesaian pembelian. Penyelesaiannya itu akan terjadi tanggal 15 Januari tahun depannya, 2015. Sementara karena kita akan melewati tanggal spesial, yaitu 31 Desember, maka di tanggal 31 Desember kalian harus membuat yang namanya adjustment, penyesuaian. Ini kalian lakukan adjustment. Kalau kalian lihat di sini, dolar Singapurnya itu dari 0,798. Jadi saat perbandingannya 1 banding 0,798. Sekarang perbandingannya 1 dolar itu setara dengan 1 USD, 1 SGD Singapura dolar setara dengan 0,76. Artinya sebelumnya 1 SGD itu setara dengan 0,798. Sekarang 1 dolar Singapura setara 0,76. Berarti kan kalau dilihat dari sini, secara sisi kursnya, ternyata kursnya makin turun. Turunnya turun dari sisi siapa? Sisi Singapura. Dari sisi dolarnya ya. Dolarnya yang turun. Jadi kalau dulu kuat nih, 1 Singapura dolar setara 0,98. Nah, sekarang 1 SGD setara 0,76. Berarti kan dilihat dari sisi sini ternyata SGD-nya makin kuat, tapi dolarnya makin rendah. Karena kalau saya tukeran, 1 SGD itu setara dengan 0,798.
Nah, sekarang kalau saya tukar 1 dolar Singapura, itu setara dengan 0,76. Berarti hal ini menunjukkan adanya penurunan nilai. Ya, karena kalau kalian kalikan 0,798 dan 0,76 itu justru jadi lebih kecil, ya kan? Makanya jurnalnya adalah loss on exchange, kreditnya adalah accounts receivable, tapi yang SGD punya. Nah, oke, nilainya selisih antara 0,798 dikurangkan 0,76 dikali 20.000. Nah, dapat 760. Jadi ada penurunan sebesar 760 USD. Karena kebetulan secara USD-nya turun. Lalu yang berikutnya yang Indonesia, kita buat yang sama juga. Sekarang kita lihat dulu kursnya. Sebelumnya 0,0000875, sekarang berubah menjadi 0,0000911. Artinya setiap 1 rupiah yang kalian punya, dulunya itu setara dengan 0,00875, sekarang 1 rupiah itu setara dengan 0,00911. Berarti dalam hal ini kan kelihatannya dolarnya naik ya. Jadi dolarnya semakin tinggi. Nah, jadi karena semakin tinggi, berarti bisa kita anggap bahwa Indonesianya itu mulai melemah, sementara kurs dolarnya itu makin tinggi. Ya. Nah, jadi karena semakin tinggi, berarti receivable-nya kalian debitkan. Maaf, receivable. Yang IDR. Dan lawannya adalah gain on exchange. Sebesar berapa? Ya sebesar selisihnya. Selisih kenaikannya 0,0234911 dikurang 0,0000875 dikali 300 juta. Maaf, saya lupa sama dengan. Nah, turun 1000. Ada kenaikan sebesar 1000. Jadi nanti kalian, kalau kalian tukarkan, ya, kalau si transaksi ini nanti kalian dapat 300 juta, begitu kalian tukar ke USD, nanti ternyata naik sebesar 1080 dolar. Dan terakhir, untuk baht Thailandnya ternyata mengalami penurunan ya. Jadi 0,031 sekarang menjadi 0,029. Jadi USD-nya makin turun, berarti menunjukkan bahtnya semakin tinggi, USD-nya makin murah ya, makin lemah gitu. Nah, ini karena terkait dengan hutangnya semakin turun, berarti kan awalnya 0,31, sekarang dolarnya itu mulai turun tuh. Jadi 1 baht setara dengan 0,029. Jadi karena kalau kita transaksi di sini adalah accounts payable, ketika accounts payable-nya makin turun,
atau kursnya makin turun, berarti kita untung. Ya, berarti debitnya adalah accounts payable sebesar, ini menggunakan BAT, lawannya adalah gain on exchange, karena kita untung nilainya turun. Jadi yang nanti saya bayarkan ya semakin lama semakin turun juga gitu. Berarti 0,031 dikurang 0,029 dikali 500.000. Wah, turun $1.000, lumayan juga ya. Jadi utang kalian tuh turun, harusnya bisa naik, tapi karena kursnya makin turun berarti bagus gitu ya. Jadi kalau kurs turun harusnya sih benar ya, logika saya, USD-nya makin kuat gitu. Baik, sekarang saat settlement penyelesaian 15 Januari. Settlement pertama kita bahas dari sisi yang Singapura dolar, berarti kita akan mendapatkan uang cash. Lalu saya turunkan satu, yaitu accounts receivable, karena kita terima pembayaran ya, sebesar yang SGD-nya. Oke, jadi untuk yang SGD saya catat sebesar pakai kurs yang tanggal Desember 31, karena ini kan kalian biasanya maunya digabung ya. Karena yang digabung berarti saya pakai kurs yang Desember 0,76 dikali 20.000, 15.200 ya. Betul. Lalu cash yang kalian dapat itu menggunakan kurs spot pada saat barangnya selesai, atau kurs spot pada saat dibayar 0,802 dikali 20.000, 16, berarti karena uang kalian dapat lebih banyak, maka kalian mencatatnya sebagai gain on exchange sebesar selisihnya. Nah, 840 USD. Ya, jadi cashnya di sini gunakan kurs spot ya. Kurs spot pada saat penyelesaian. Ini berarti 0,802 dikali 20.000. Nah, sementara untuk akuntansi receivable di sini saya gunakan nilai yang sebelumnya ya, atau kalian kalau mau cari manual berarti 15.960 dikurangi 760 sama dengan 15.200. Berarti untuk yang IDR lakukan hal yang sama, jurnalnya sama ya, cuma mungkin kita lihat kursnya dulu apakah semakin naik atau semakin turun. Oke, untuk cashnya berarti kita gunakan kurs spot saat pembayaran, yaitu 0,000805 dikali dengan 300 juta. Nah, berarti kalau saya masukkan di sini sama dengan 0,1234805 dikali 300 juta. Dapat 24.000. Sementara untuk receivable-nya saya gunakan kurs saat Desember 31 0,02911 dikali 300 juta.
27.330 ya. Atau kalian kurangkan 26.000 dikurangi lagi dengan 26.000 ditambah yang IDR 1080, hasilnya 27.330. Ini berarti kalian mengalami yang namanya kerugian, karena kan secara kursnya ternyata dari Desember 31 ke Januarinya mengalami penurunan. Berarti kalian catat sebagai loss on exchange. Sebesar selisihnya dan terakhir 15 Januari saat kalian membayar. Jadi jurnalnya kebalik ya, karena kalian sekarang bayar, berarti kalian akan mengeluarkan uang cash. Di sini sama, cash yang keluarkan sebesar kurs spot terakhir 0,0318 dikalikan dengan batnya itu 500.000. Berarti 0,0318 dikali 500.000. Dapat 15.900. Karena yang kalian bayar adalah accounts payable, maka kalian debitkan accounts payable. Dicatat sebesar kurs Desember 31 yang terakhir ya, perubahannya 0,029 dikali 500.000, 14.500, atau kalau kalian mau cek dari accounts payable-nya 15.500 dikurangi 1.000 sama dengan 14,5, dan berarti kalian di sini bayarnya kebanyakan, maka dapat loss on exchange sebesar selisihnya 1.400 dolar. Nah, ini adalah jawabannya. Nah, baik, itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian bisa coba ya. Kalian mungkin coba dulu sendiri, baru coba dengar videonya lagi untuk melihat jawaban kalian benar atau tidak. Ya, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih.